Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan pendidikan kewarganegaraan di kelas 7 atau di kelas 1 SMP ya. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Tentunya kita ini berada di bab 3 ya, atau pembelajaran bab 3. Tujuan pembelajarannya ya udah nggak usah kita bahas sih, kita akan lanjut saja. Nah, perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teman-teman juga harus tahu ya, konstitusi itu apa sih? Konstitusi itu adalah hukum dasar ya. Konstitusi itu adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Itu adalah konstitusi. Konstitusi negara berarti hukum dasarnya atau enggak aturan lah ya, atau hukum lah, itu konstitusi itu dalam penyelenggaraan negara kan gitu. Nah, perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada dasarnya kan undang-undang ini harus dirumuskan ya, nggak mungkin ya dia langsung jadi kan gitu. Nah, perumusan undang-undang ini pada sidang kedua tahun 1945 terakhir di tanggal 10 sampai dengan 16 Juli tahun 1945, di mana BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil ya, antara lain panitia hukum dasar, panitia pembelaan tanah, air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Zaman dulu itu ya. Nah, ini perumusan undang-undang ya sejarahnya. Perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada dasarnya panitia hukum dasar membentuk panitia perancangan undang-undang untuk merancang isi undang-undang dasar. Nah, panitianya nih, panitia hukum ya, panitia konstitusi ya, membentuk panitia perancang undang-undang untuk merancang isi undang-undang dasar. Oke lah ya, kita lanjut saja. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini tahun 1945 pada dasarnya hasil kesepakatan sidang panitia hukum ini, hukum dasar ini adalah membentuk panitia perancang atau Declaration of Right yang beranggotakan Subarjo, Sukiman, dan Prada Harahap waktu itu. Nah, bentuk negara kesatuan atau unitaris ya. Kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Sebenarnya kemarin-kemarin juga udah kita bahas ya, lebih lanjutnya, lebih lengkapnya. Nah, pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan ya. Kalau teman-teman buka pembelajaran kemarin, teman-teman akan masuk nih sejarah ini gitu ya. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua, selanjutnya bentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI kan gitu. Nah, untuk lebih tepatnya, lebih jauhnya teman-teman silahkan dibuka pembelajaran kemarin-kemarin. Pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua tugas PPKI. PPKI itu tugasnya apa sih? Ya, pertama adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh undang-undang ya. Meresmikan pembukaan undang-undang nih dan batang tubuh undang-undang 1945. Melanjutkan hasil kerja BPUPKI pada dasarnya untuk apa? Memerdekakan gitu. Dan menjadikan negara ini menjadi negara yang apa namanya sesuai dengan landasan Pancasila. Nah, pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus setelah merdeka ya, satu hari waktu itu. PPKI menggelar sidang pertamanya, salah satunya agendanya acaranya adalah menetapkan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar ya. Coba cari di video yang kemarin udah saya jelasin ya. Ini lebih ke apa namanya intermezzo ya, pengenalan lebih lanjut ya. Tapi apa namanya sedikit review ya bahasanya. Terus lagi Undang-Undang 1945 disahkan melalui dua tahap, yaitu pengesahan pembukaan undang-undang ya. Jadi Undang-Undang 45 ini disahkan melalui dua tahap. Ada tahap pertama disahkan atau pengesahannya pembukaan undang-undang tahun 1945. Terus lagi keduanya adalah pengesahan batang tubuh. Nah, gitu ya. Secara lengkap Undang-Undang 45 ini terdiri atas pembukaan batang tubuh dan penjelasannya. Nah, oke, kita lanjut.
Arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Penting nggak sih undang-undang ini? Penting. Di undang-undang itu ya ada apa namanya cita-cita bangsa ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, kemerdekaan itu artinya hak semua orang gitu, semua bangsa, semua negara. Terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Hal ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Waktu itu mungkin ya. Arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara. Arti penting Undang-Undang 1945 dilihat dari pembukaan undang-undang yang membuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alinea pertama menjelaskan arti pentingnya suatu kemerdekaan. Bahwasanya tadi yang saya sampaikan, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, penjajahan harus dihapuskan gitu. Terus lagi, alinea kedua menjelaskan tentang cita-cita keinginan bangsa ya. Nanti kita akan cari undang-undangnya ya. Arti pentingnya cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, kemakmuran adalah hal-hal yang perlu diwujudkan ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan, kedaulatan ya, kemakmuran ya. Itu harus diwujudkan di alinea kedua itu ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dan dengan peri kemanusiaan berkeadilan. Untuk melaksanakan negara maka susunlah suatu kemerdekaan. Panjang lah ya, nanti lah kita jadi untuk persingkat saja. Alinea ketiganya menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Kalau ada di pertanyaan di alinea keberapa tentang penjelasan kemerdekaan bangsa Indonesia, di alinea ketiga itu tentang tentang pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia kan gitu. Terus di alinea empatnya apa? Di alinea empatnya, negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa, perlindungan, dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan, ya tentang kemajuan. Nah, jadi ini lebih ke cita-cita ini, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu di alinea keempat. Nah, tentang cita-cita bangsa. Peran tokoh perumus Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Perannya apa aja sih? Para pendiri tentunya bangsa Indonesia merumuskan Undang-Undang 45 adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia. Peran tokoh perumus Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pendiri negara dalam setiap pengambilan keputusan penuh rasa tanggung jawab, kekeluargaan, bertoleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Nah, peran tokoh-tokohnya itu para pendiri negara ini dalam setiap pengambilan keputusan ya penuh rasa tanggung jawab. Mereka penuh rasa tanggung jawab ketika dia memutuskan. Dia harus bertanggung jawab terhadap putusan itu gitu ya. Penuh rasa tanggung jawab tadi itu, kekeluargaan ya. Jadi para pendiri ini, para pendiri waktu itu ya eh, apa namanya memiliki sifat yang kekeluargaan ya, meskipun berbeda beda agama ya, tadi ada toleransi ya, saling menghargai kan gitu, menggunakan kecerdasan, Pak, cerdas, mereka pintar, kecermatan, pintar juga, dan ketelitian, dan mereka teliti. Nah, seperti itu. Oke, terakhir, peran tokoh perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kerjasama ya. Peran tokohnya ini adalah kerjasama dalam merumuskan undang-undangnya. Tentunya mereka harus kerjasama ya. Kerjasama adalah nilai yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang 1945. Kalau nggak ada kerjasamanya nggak mungkin jadi itu undang-undang. Nggak mungkin ada negara Indonesia, nggak mungkin ada Pancasila gitu ya, nggak mungkin ada undang-undang gitu. Oke teman-teman, sedikit ya. Namun lumayan lah ya. Singkat, saya buatnya singkat juga ini untuk berikan edukasi. Untuk belajar lebih lanjutnya teman-teman bisa baca, tapi nanti coba saya buatkan materi lanjutan juga. Oke teman-teman, di bab 3 ini demikian kita akhiri. Terima kasih dan tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.